Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Ayo Belajar. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang hukum gravitasi Newton. Jadi kita masuk ke serial fisika. Sebelum kita membahas tentang apa itu gravitasi Newton, kita akan membahas dulu tentang bagaimana dulunya itu Newton bisa menemukan hukum gravitasi universal ini. Jadi pada tahun 1955 itu ada sebuah wabah penyakit atau biasa disebut sebagai Great Plague of London. Jadi itu mirip dengan wabah Black Death waktu tahun 1300-an yang menewaskan hampir berjuta-juta warga dari Eropa, dan itu merupakan wabah dengan korban jiwa yang paling tinggi. Jadi wabah yang ada di London ini itu menewaskan 100.000 jiwa atau seperempat warga London dalam waktu 18 bulan. Dan karena wabah ini, akhirnya beberapa universitas itu ditutup. Dan akhirnya Newton memutuskan untuk kembali ke Lincolnshire, tempat asalnya dulu, atau rumahnya dulu. Nah, di sana, itu dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, itu ketika Newton masih di bawah 25 tahun, waktu masih kuliah, ia memulai kemajuan revolusioner. Jadi dia melakukan beberapa penelitian mengenai beberapa topik seperti matematika, terutama kalkulus, optik, mekanika, dan juga astronomi. Dan salah satu prestasi terbesar Newton dalam bidang fisika, selain itu tentu saja hukum Newton ya, pada bidang mekanika, dan juga ternyata Newton itu juga meneliti tentang mekanika benda langit yang akhirnya berpuncak pada teori gravitasi universal. Nah, beberapa teori ini didapatkan ketika Newton itu mengamati buah apel yang jatuh. Nah, dulu itu ada mungkin beberapa dari kalian mungkin ada yang mengetahui kisahnya tentang Newton yang kejatuhan buah apel. Terus, wah, ini gravitasi, bukan seperti itu. Nah, pada faktanya Newton itu hanya mengamati buah apel yang jatuh. Nah, Newton kemudian berpikir bahwa ada kekuatan yang mengakibatkan apel itu jatuh ke bawah. Dan kemudian ia berpikir, jika apel itu jatuh ke bawah, lalu bagaimana dengan bulan? Kenapa bulan itu tidak jatuh? Kenapa dia terus berputar-putar, dan kenapa dia tidak jatuh ke bumi? Jawaban itu kita akan membahas selanjutnya pada sedikit teori tentang gravitasi. Nah, beberapa pertanyaan yang muncul adalah, apa itu gravitasi? Lalu, apakah perbedaan gravitasi dengan magnet? Lalu, bagaimana seorang astronot itu bisa melayang di angkasa? Nah, kita bahas satu persatu. Jadi, gravitasi itu merupakan gaya tarik universal yang bekerja di antara semua materi bermassa. Jadi, semua materi bermassa, semua benda yang bermassa di semesta ini memiliki sebuah gravitasi. Kita itu juga memiliki gravitasi meskipun sangat-sangat kecil. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Lalu, apa perbedaan gravitasi dengan magnet? Jadi gravitasi itu memiliki perbedaan dengan magnet. Nah, jika magnet itu ada gaya tarik menarik dan tolak menolak, kalau gravitasi itu hanya tarik menarik saja, tidak ada tolak menolak. Lalu jika di suatu tempat itu tidak memiliki gravitasi atau gravitasinya itu lemah, maka benda itu akan melayang-layang seperti seorang astronot yang berada di luar angkasa. Di sini muncul pertanyaan, bagaimana bisa bulan itu bisa mengorbit bumi tanpa saling bertabrakan? Bukannya gravitasi itu membuat benda saling tarik-menarik sehingga terkesan bulan akan jatuh ke bumi. Jika kita menganggap seperti apel tadi, misalkan bulan ini itu akan jatuh ke bumi. Di sini juga pasti jatuh ke bumi, di sini jatuh ke bumi, di sini jatuh ke bumi, dan di sini jatuh ke bumi. Tapi kenapa bulan itu tidak jatuh ke bumi? Nah, ya, jawabannya itu benar.
Maksudnya gimana? Maksudnya bulan itu memang, tanda kutip ya, itu memang jatuh ke bumi. Loh, tapi kenapa tidak sampai ke permukaan bumi? Nah, untuk menjelaskan pertanyaan ini, kita bisa melihat konsep yang dinamakan sebagai Newton Orbital Canon atau meriam Newton. Konsep ini itu menunjukkan bahwa kenapa bulan itu bisa mengelilingi bumi tanpa terjatuh, itu karena bulan itu awalnya mempunyai kecepatan orbit. Jadi bulan itu mengorbit. Misalkan, yang dijelaskan pada Newton Orbital Canon itu seperti berikut. Misal, ada sebuah meriam itu ditembakkan dengan kecepatan yang rendah. Nah, apabila meriam ini ditembakkan dengan kecepatan yang rendah, itu nanti meriam pelurunya itu akan terjatuh di permukaan bumi ini. Ketika kita menambahkan kecepatannya, maka dia lokasi jatuhnya itu akan semakin jauh. Mungkin yang kuning akan jatuh di sekitar sini. Lalu, kalau seandainya itu kecepatannya itu ditambah lagi, akhirnya peluru itu dia akan mencoba jatuh pada yang garis hijau ini ya. Dia akan mencoba jatuh, tapi dia tidak akan sampai di permukaan bumi. Dia akan jatuh tetapi tidak di permukaan bumi. Karena dia tidak jatuh ke permukaan bumi, dia akan selalu berputar mengelilingi bumi. Itulah yang disebut sebagai orbit. Jadi gaya gravitasi ini tidak akan membuat si bulan ini jatuh ke bumi, tetapi gravitasi ini malah membuat bulan itu mengorbit bumi. Dia akan selalu mengorbit bumi. Nah, seperti berikut ini. Lalu, bagaimana jika gravitasinya itu menghilang? Nah, jika gravitasi tiba-tiba menghilang, ya maka bulan akan keluar dari orbit. Nah, kalian bisa mempraktekkan, misal kalian siapkan sebuah benda dan juga tali. Kalian ikat bendanya itu dengan tali, terus kalian putar-putar tali itu. Hati-hati nanti kena kepala kalian ketika mutar. Jadi, misalnya ada sebuah benda. Ini ada tali. Oke. Nah, ini talinya. Nah, tali ini kalian pegang. Lalu kalian putar-putarkan sehingga membentuk lingkaran. Nah, lingkaran ini kita ibaratkan sebagai sebuah orbit. Nah, dia pasti punya kecepatan dong. Ya kan? Dia pasti punya kecepatan ke sini. Kita ibaratkan tali yang menahan si benda ini seolah-olah gravitasi. Dia yang mempertahankan supaya benda ini tetap berputar mengelilingi tangan kita. Tangan kita seolah-olah matahari. Nah, misalkan kita gunting talinya, ya yang terjadi bulannya pasti keluar kemana-mana. Dia akan lepas kemana-mana. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan membahas beberapa materi perhitungan yang biasanya sering muncul di materi gravitasi hukum Newton. Yang pertama yaitu tentang gaya gravitasi. Nah, bunyi hukum gravitasi Newton itu benda di alam semesta itu saling tarik-menarik dengan gaya yang berbanding lurus dengan hasil dari masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak antara mereka. Nah, secara matematis, gaya gravitasi itu dituliskan seperti ini. F12 atau sama dengan F21 sama dengan G
kali M1 M2 per R1 2 kuadrat. G itu apa? G itu merupakan konstanta umum gravitasi yang nilainya itu 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Nah, itu sangat kecil sekali. Lalu M itu apa? Nah, M1 ya, M1 dan M2 ini merupakan massa dari benda. Massa benda 1 dan benda 2. Nah, cukup. Nah, sedangkan R12 ini merupakan jarak kedua benda. Nah, dari persamaan ini membuktikan bahwa semua benda bermassa itu pasti mempunyai sebuah gaya tarik-menarik. Nah, manusia itu sebenarnya juga mempunyai gaya tarik-menarik juga antar manusia. Karena manusia itu benda bermassa, tetapi gaya tarik-menariknya itu sangat-sangat kecil. 0,0000. Jadi dianggap 0, tapi masih punya gaya tarik-menarik meskipun sangat kecil. Nah, biasanya yang terlihat yang mempunyai gaya tarik-menarik yang besar itu biasanya sebuah benda yang bermassa besar. Nah, misalkan sebuah planet. Nah, itu mempunyai gaya gravitasi yang sangat besar. Bahkan bisa mempengaruhi beberapa tempat di permukaan bumi, misal pasang surut air laut. Nah, itu salah satu efek dari gaya gravitasi. Untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba dengan menunjukkan beberapa contoh. Misalkan ada bumi dan bulan. Bumi dan bulan itu pastinya seperti yang disebutkan tadi mempunyai gaya gravitasi. Nah, di sini ada massa bumi. Nah, massa bumi berapa? Ini ada massa bulan. Nanti massa bulan berapa? Massa bumi berapa? Nah, jaraknya, ratanya ini berapa? Nah, ini sebagai R-nya. Nah, dengan mengetahui massa bumi dan juga massa bulan, serta jarak antara bumi dan bulan, kita bisa tahu gaya gravitasi antara bumi dan bulan. Nah, tinggal masukkan aja di sini. Berarti F itu sama dengan F bumi bulan itu kan sama dengan G massa bumi dikali massa bulan dibagi R atau jarak rata bumi ke bulan. Nah, itu berapa? Bumi bulan. Nah, ini kuadrat. Ini kuadratnya. Nah, dengan persamaan ini kita akan tahu gaya gravitasinya itu berapa. Nah, kalian mungkin bisa hitung sendiri gaya gravitasi antara bumi dan bulan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang yang namanya medan gravitasi. Jadi, suatu benda itu akan tertarik oleh gaya gravitasi benda lain jika berada pada pengaruh medan gravitasi, dan tarikan ini itu sering disebut sebagai percepatan gravitasi. Misalkan, di bumi, apel itu jatuh. Itu karena apel itu ditarik oleh bumi. Jadi ada tarikan karena bumi. Kita lompat, kemudian turun kembali, itu karena ada tarikan dari bumi. Nah, tarikan ini disebut sebagai percepatan gravitasi tadi. Nah, sebagai contoh, bumi. Bumi itu mempunyai percepatan gravitasi atau G kecil, itu sama dengan berapa? 9,8 meter per second kuadrat. Nah, ini sering dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Nah, secara matematis, itu percepatan gravitasi itu memiliki persamaan seperti ini. Dengan G kecil ini merupakan
percepatan gravitasi lalu M besar itu massa, misal massa planet ya, massa bumi, bisa massa planet. R, nah ini merupakan jarak benda ke pusat bumi. Berarti kalau misal bendanya itu ada di permukaan bumi, berarti ya R-nya itu bisa dianggap jari-jarinya. R kecilnya itu bisa dianggap jari-jarinya. Nah, medan gravitasi di permukaan dan di atas permukaan pada ketinggian tertentu itu berbeda percepatan gravitasinya. Nah, misal seperti ini. Di sini ada misal ada contoh. Untuk persamaan yang tadi itu kita anggap benda itu ada di permukaan. Jadi percepatan gravitasi di permukaan. Misal di sini ada orang. Nah, R di sini, R kecil di sini dari pusat. Nah, ini merupakan jari-jari. Ini bisa R sama dengan R. Nah, R kecil akan sama dengan R besar atau jari-jari. Apabila misal di sini ada pegunungan, ada pesawat ketinggian 100 kilo, 50 aja, 50 kilometer. Nah, di sini ada pesawat. Ketinggian pesawat dari permukaan bumi ini H, dianggap H. Sedangkan permukaan bumi ke pusat itu R. Makanya rumusnya itu menjadi R plus H kuadrat. Jadi yang bawah itu, yang R-nya itu merupakan jarak benda ke pusat bumi. Jangan lupa ke pusat bumi. Oke. Di sini ada kuis. Nah, coba kalian hitung percepatan gravitasi di planet Mars yang memiliki massa 6,4 kali 10 pangkat 23 kg dan memiliki jari-jari sebesar 3.396 km. Nah, apakah berat tubuhmu akan sama dengan bumi? Nah, silahkan bisa kalian pause videonya, bisa kalian kerjakan dahulu tentang kuis ini, atau kalian bisa kerjakan nanti. Untuk pembahasan tentang kuis akan dibahas pada video yang lain. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, itu mengenai energi potensial gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi itu adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya dalam medan gravitasi itu. Dan energi potensial gravitasi, atau ini sering disebut EP, itu termasuk besaran skalar. Artinya apa? Artinya dalam penjumlahan besaran nanti itu mengikuti besaran skalar. Dan secara matematis, energi potensial gravitasi itu memiliki persamaan seperti berikut. Hampir mirip dengan gaya gravitasi, hanya saja di sini ini tidak kuadrat. Hati-hati. Nah, di sini juga ada tanda minus. Nah, tanda minus itu artinya itu usaha yang dilakukan itu membutuhkan energi potensial yang digunakan itu membutuhkan sebuah usaha. Usaha untuk apa? Usaha untuk melawan gravitasi. Misal memindahkan dari bawah ke atas. Nah, karena gravitasinya itu ke bawah, itu berarti nilai EP-nya nanti itu bernilai negatif. Selanjutnya, itu kita masuk ke bagian potensial gravitasi. Nah, jadi potensial gravitasi itu merupakan energi potensial persatuan massa. Dan potensial gravitasi itu juga merupakan besaran skalar. Jadi, untuk gaya gravitasi, medan gravitasi,
itu merupakan besaran vektor. Artinya, segala penjumlahan dari besaran gaya, terus medan yang percepatan gravitasi tadi, itu menggunakan kaidah penjumlahan vektor. Berbeda dengan penjumlahan skalar. Dan untuk secara matematis, potensial gravitasi itu memiliki persamaan seperti berikut. V sama dengan EP per M atau sama dengan G M per R. Nah, di sini itu hampir mirip dengan percepatan gravitasi. Hanya saja R-nya itu tidak kuadrat. Hati-hati. Nah, untuk mengingatnya mungkin untuk yang skalar itu R-nya cuma cukup satu saja. Sedangkan untuk yang vektor itu ada 2R. Jadi R kuadrat. Nah, mungkin seperti itu untuk cara menghafalnya agar lebih mudah untuk diingat. Nah, sekarang kita masuk ke penerapan dari hukum gravitasi Newton. Jadi sebenarnya banyak sekali penerapan dari persamaan hukum gravitasi Newton ataupun dari materi yang mengenai hukum gravitasi Newton. Tapi di sini mungkin hanya ada beberapa yang akan disampaikan. Ada 3 nantinya yang akan kita bahas tentang penerapan hukum gravitasi Newton. Yang pertama yaitu mencari kecepatan orbit satelit. Nah, untuk menempatkan satelit pada orbitnya, itu suatu satelit itu harus mempunyai kecepatan orbit yang sesuai. Kalau misal tidak sesuai, maka orbitnya akan berubah. Misal kalau mau 500 km, orbit 500 km, berarti kecepatannya harus segini. Kalau misalkan lebih, itu beda lagi nanti ketinggian orbitnya. Oke. Nah, sebelum kita bahas tentang mencari kecepatan orbit satelit, kalian bisa mencari informasi tentang bagaimana satelit itu bisa melayang di orbit bumi dan tidak jatuh dari langit. Nah, sebenarnya jawabannya hampir mirip dengan bagaimana bulan tadi, kenapa tidak jatuh ke bumi. Dan kenapa dia tetap mengorbit bumi. Nah, kalian bisa lihat informasi ini di channel Kok Bisa. Silahkan cari di YouTube, silahkan cari videonya, kalian tonton sendiri tentang bagaimana satelit itu bisa mengorbit bumi. Baik. Oke. Untuk kecepatan satelit itu bisa ditentukan dengan persamaan berikut. Jadi V itu kecepatan ya, ini kecepatan. Satuannya itu meter per second. Lalu G tadi konstanta umum gravitasi. Lalu M itu massa bumi atau massa planet lain, ini dalam satuan kilogram. Lalu R itu radius atau jari-jari bumi, dan H itu ketinggian satelit dari permukaan bumi. Jangan lupa semua itu di akar. Oke. Nah, dari persamaan ini, nah ini H ya, tadi lupa, ini R. Nah, dari persamaan ini bisa kita lihat semakin tinggi atau semakin besar H-nya, kalau hanya semakin tinggi atau semakin jauh satelit mengorbit bumi, maka kecepatannya semakin rendah. Kalau semakin dekat dengan permukaan bumi, berarti hanya semakin kecil, itu berarti kecepatannya semakin tinggi. Jadi kesimpulannya, semakin dekat satelit dengan orbit, maka kecepatan yang dibutuhkan satelit untuk mengorbit akan semakin
cepat. Nah, untuk mengetahui secara langsung tentang seberapa besar sih kecepatan orbit sebuah satelit itu, nah, kalian bisa mengerjakan kuis berikut. Jadi, ini mengenai sebuah satelit, salah satu satelit di luar angkasa, yaitu namanya Stasiun Luar Angkasa ISS atau International Space Station. Itu yang merupakan sebuah laboratorium luar angkasa, itu untuk meneliti beberapa penelitian yang terkait gravitasi nol. Jadi ISS ini mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 400 km. Nah, silahkan coba kalian hitung berapa kecepatan orbit dari stasiun luar angkasa ISS jika diketahui jari-jari atau radius bumi adalah 6.370 km. Nah, silahkan kalian kerjakan. Untuk pembahasannya seperti yang kuis sebelumnya nanti ada di video yang lain. Silahkan kerjakan dulu, nanti kita cocokkan bersama-sama. Nah, setelah tadi untuk mencari kecepatan dari orbit satelit, nah sekarang penerapan yang kedua yaitu untuk mencari kecepatan lepas. Nah, apa itu kecepatan lepas? Jadi, kecepatan lepas itu adalah kecepatan yang harus dilalui suatu benda untuk melepaskan diri dari gravitasi planet atau bulan dan meninggalkannya tanpa jatuh kembali. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Misal, di sini ada bumi. Nah, ada seseorang yang ingin pergi ke luar angkasa menggunakan roket. Tapi roketnya itu ternyata tanpa pendorong. Tanpa ada pendorong. Nah, biar dia bisa meninggalkan planet bumi tanpa kembali lagi, tanpa terjatuh, maka dia membutuhkan kecepatan lepas itu sekitar 11,2 km per detik. Nah, hal ini hampir bahkan mustahil untuk dilakukan kalau tanpa pendorong. Jadi kecepatan lepas ini sebenarnya hanya untuk perkiraan saja, untuk perhitungan yang lain, bukan untuk penggunaan secara langsung. Jadi kita bisa menghitung kecepatan lepas dari suatu planet itu bisa menggunakan persamaan ini. V escape ini kecepatan lepas. Kecepatan lepas satuannya meter per second. Seperti tadi, R tadi jari-jari, M itu massa dari planet, G konstanta gravitasi umum. Nah, seperti itu. Selain itu, kecepatan lepas itu bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Apakah bagaimana seperti yang disebutkan tadi, planet bumi itu mempunyai kecepatan lepas yang 11,2 km per detik. Nah, sebenarnya ada sebuah objek benda langit yang mempunyai kecepatan lepas itu sangat tinggi. Bahkan cahaya itu tidak bisa lepas dari gravitasinya. Nah, benda langit itu disebut sebagai black hole. Nah, inilah ilustrasi dari black hole atau sering disebut lubang hitam. Nah, black hole ini mempunyai gravitasi yang sangat tinggi. Jadi benda langit itu yang memiliki gravitasi paling tinggi itu black hole. Bahkan cahaya yang masuk ke dalam black hole, yang mengenai black hole itu tidak bisa kembali lagi. Makanya
Black hole itu warnanya hitam. Hitam di sini bukan karena planetnya berwarna hitam, bukan. Tetapi karena cahayanya itu terperangkap, sehingga kita tidak bisa melihat black hole itu. Jadi kelihatannya itu gelap. Seperti kalau pada malam hari kita ketika benar-benar gelap, itu kita tidak bisa melihat sekitarnya. Sekitarnya pasti terasa gelap. Nah, itu yang terjadi juga pada black hole. Oke. Selanjutnya, penerapan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu untuk mencari massa dari planet bumi. Nah, kita kan tidak mungkin. Bagaimana mengetahui massa bumi? Apakah dengan menimbangnya? Nah, tentu saja tidak. Jadi, bagaimana cara mengetahui massa dari bumi? Nah, dari hukum gravitasi Newton, hukum 2 Newton, dan juga gaya sentripetal, itu dapat digunakan untuk menentukan massa bumi. Nah, massa bumi itu bisa dihitung menggunakan rumus berikut. Jadi, G itu merupakan G itu percepatan gravitasi tadi, gravitasi bumi. R apa tadi? R itu radius ya, radius atau jari-jari bumi. Lalu G itu konstanta gravitasi umum, dan MB ini massa bumi. Nah, massa bumi dalam satuan kilogram. Ini meter per second kuadrat, radiusnya dalam satuan meter, lalu massa bumi dalam satuan kilogram. Nah, sebenarnya dari mana sih rumus ini? Nah, rumus ini sebenarnya dari persamaan seperti yang disebutkan tadi, yaitu mengenai gaya sentripetal. Jadi dari F kita tahu gravitasi itu sama dengan G M per R kuadrat ya. Nah, F itu bisa ditulis mg. G M per R kuadrat. Nah, di sini ada yang bisa dicoret nih. Mana yang bisa dicoret? M-nya. Nah, kelihatan. M-nya. Nah, ini massa bumi ya. Ini massa bumi, ini massa bumi. Ini massa benda, M kecil itu massa benda. Nah, ini juga massa benda. Nah, di sini kita bisa tahu nih, MB sama dengan G-nya turun, ya kan? G-nya ini turun di sini, G, lalu R-nya naik di G, nah R kuadrat. Jadi rumusnya berasal dari persamaan gravitasi Newton. Ya, cukup itu untuk materi gravitasi Newton. Terima kasih. Silakan apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.